Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novel Ifkar Bilanjil Nur Hamid. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Wahid Hasyim sebagai mahasiswa hubungan internasional semester 5. Dan di semester 5 ini saya mendapatkan tugas dari beliau, dosen saya, Ibu Ana Yulia Hartati, untuk membuat suatu materi dan juga menyampaikannya. Dan dalam hal ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Diplomatik dalam Hubungan Internasional. Saat kita ingin membahas diplomatik dalam hubungan internasional, alangkah lebih baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu apa sih itu diplomatik. Kata diplomatik sendiri ini berasal dari bahasa Latin, diploma, atau dalam bahasa Inggris, diplomasi, yang artinya yaitu piagam. Nah, dalam arti luas, diplomatik sendiri diartikan sebagai sarana-sarana yang sah dan juga legal yang digunakan suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya. Kemudian untuk menjalin hubungan di antara negara-negara tersebut, nah biasanya negara tersebut ini saling menempatkan perwakilannya, baik kedutaan ataupun konsuler. Setelah kita tahu apa itu pengertian dari diplomatik, kita beranjak kepada tujuan dari diplomatik. Tujuan dari adanya hubungan diplomatik sendiri adalah untuk mengusahakan agar pihak-pihak yang mengadakan hubungan dengan suatu negara ini mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari kedua belah pihak. Nah, dalam diplomatik sendiri ada yang namanya pelaksana diplomatik. Pelaksana diplomatik yang pertama yaitu diplomat. Diplomat sendiri, teman-teman, merupakan pegawai negeri di dalam lingkungan Kemenlu dan juga perwakilan Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat menjadi pejabat dinas luar negeri atau PDLN, yang mana diplomat ini diberikan tugas, tanggung jawab, wewenang secara penuh, serta diangkat dalam jabatan diplomat oleh pejabat yang berwenang. Nah, dalam diplomat ini ada tingkatan perwakilan diplomatik. Ada tingkat-tingkatannya. Ada 5, yaitu duta besar, duta, menteri residen, kuasa usaha, dan juga atase. Duta besar ini berkuasa penuh, yang artinya ambasador, atau yang biasa kita tahu ambasador ya. Ambasador sendiri merupakan perwakilan tingkat tinggi yang mempunyai kekuasaan penuh serta luar biasa. Nah, biasanya ini ditempatkan pada negara yang banyak menjalin hubungan timbal balik, yang mana ini juga sudah diakrediter oleh kepala negara, dalam hal ini presiden. Kemudian yang kedua ada duta atau envoy. Di bawah duta besar, yaitu perwakilan di bawah duta besar yang dalam menyelesaikan segala persoalan ini harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan pemerintahnya. Dapat diartikan juga kekuasaannya terbatas. Kemudian yang ketiga, kita perlu mengenal yang namanya Menteri Residen. Menteri Residen sendiri ini merupakan perwakilan yang hanya mengurusi urusan negara. Dia tidak mewakili pribadi dari kepala negara. Dan Menteri Residen ini tidak berhak mengadakan pertemuan dengan kepala negara penerima. Kemudian yang keempat ada kuasa usaha. Kuasa usaha ini adalah perwakilan diplomatik tingkat rendah yang diakreditor oleh Menteri Luar Negeri dan biasanya melaksanakan kepala perwakilan jika pejabat tersebut tidak ada di tempat. Dan yang terakhir ada atase, yaitu pejabat yang membantu dari duta besar berkuasa penuh. Atase sendiri ini terdiri dari atase pertahanan, yaitu di bidang militer, kemudian atase teknis di bidang perdagangan, perindustrian, kebudayaan, dan juga pendidikan. Kita beranjak kepada fungsi dari adanya perwakilan diplomatik. Ini ada 5, yaitu representasi, proteksi, negosiasi, observasi, dan juga relasi. Representasi, yaitu seorang diplomat mempunyai tugas untuk mewakili negara pengirim di dalam negara penerima. Kemudian tugas yang kedua yaitu proteksi, melindungi kepentingan negara pengirim dan juga warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional. Kemudian negosiasi merupakan tugas yang ketiga atau fungsi yang ketiga, yaitu mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara kelima. Kemudian yang keempat ada observasi, yaitu memberikan keterangan tentang kondisi dan juga perkembangan negara penerima sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim. Dan yang terakhir, tugas dari diplomat
adalah relasi, yaitu memelihara hubungan persahabatan di antara kedua negara. Setelah kita membahas tentang diplomat, pelaksana diplomatik yang kedua yaitu perwakilan konsuler. Nah, perwakilan suatu negara di negara lain dalam bidang non-politik itu namanya perwakilan konsuler. Nah, di dalam arti dari non-politis ini adalah hubungan suatu negara dengan negara lain yang diwakili oleh korps konsuler yang terbagi dalam kepangkatan sebagai berikut. Ada tiga, yaitu konsul jenderal, yang mana ini membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara. Kemudian ada konsul dan juga wakil konsul. Konsul yaitu mengepalai suatu kekonsulan yang kadang-kadang diperbantukan kepada konsul jenderal. Nah, kantornya ini bernama konsulat. Wakil konsul diperbantukan kepada konsul atau konsul jenderal yang kadang diserahi pimpinan sebagai pimpinan kantor konsuler, dan kantornya ini bernama vice konsulat. Kemudian di perwakilan konsuler yang ketiga ada agen konsul dengan tugasnya untuk mengurus hal-hal yang bersifat terbatas dan juga berhubungan dengan kekonsulan. Setelah kita tahu apa itu perwakilan konsuler, kita beranjak kepada fungsi perwakilan konsuler. Fungsi perwakilan dari konsuler ini bertugas mengurusi kepentingan negara dan juga warga negara di negara lain yang menyangkut bidang ekonomi dan juga bidang kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Bidang ekonomi, perwakilan konsuler ini mempunyai tugas untuk menciptakan tata ekonomis dunia baru dengan mengalahkan ekspor komoditas non-migas, promosi perdagangan, mengawasi pelayanan, dan juga pelaksanaan perjanjian perdagangan. Kemudian fungsi yang kedua tadi ada kebudayaan dan juga ilmu pengetahuan, seperti pertukaran pelajar, mahasiswa, dan juga lain sebagainya, yang mana konsuler ini bertindak sebagai notaris atau pencatat sipil serta penyelenggara fungsi administratif. Kemudian juga konsuler ini bertindak sebagai subjek hukum dalam praktek dan juga prosedur pengadilan atau badan lain di negara penerima. Setelah kita tahu apa itu pelaksana diplomatik yang kedua, yaitu perwakilan konsuler, kita akan mempelajari persamaan dan juga perbedaan dari perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler. Persamaannya yaitu keduanya merupakan utusan dari suatu negara tertentu. Sama-sama merupakan suatu utusan. Dan perbedaannya dari perwakilan diplomatik ini tugasnya tentunya dalam bidang politik. Sedangkan perwakilan konsuler tugasnya dalam bidang non-politik. Kemudian perbedaan selanjutnya yaitu hanya satu perwakilan dan juga ditempatkan di ibu kota negara, itu diplomatik. Kemudian sedangkan perwakilan konsuler ini lebih dari satu, tergantung kebutuhan suatu negara tersebut. Perbedaan yang ketiga dari perwakilan diplomatik, surat tugas ini ditandatangani oleh kepala negara, sedangkan perwakilan konsuler ini ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri. Perbedaan keempat dapat berhubungan langsung dengan pemerintah pusat negara penerima dari diplomatik, kemudian dari perwakilan konsuler ini hanya dapat berhubungan dengan pemerintah setempat atau daerah. Jika ingin berhubungan dengan pemerintah pusat, maka perlu melalui perwakilan diplomatik terlebih dahulu. Kemudian perbedaan yang keempat dari perwakilan diplomatik memiliki daerah ekstra teritorial atau suatu wilayah, dan perwakilan konsuler ini tidak memiliki daerah ekstra teritorial atau wilayah di suatu negara. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu dari perwakilan diplomatik dapat mempengaruhi perwakilan konsuler, sedangkan perwakilan konsuler ini harus tunduk kepada perwakilan diplomatik. Dan itu tadi beberapa materi yang sudah saya sampaikan dalam materi yang berjudul Diplomatik dalam Hubungan Internasional. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga dapat diterima dengan baik oleh teman-teman semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.